Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara pemuda-pemudi Islam Jamaah Salat Zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Sumatera Barat, yang hadir pada siang hari ini yang kami hormati, yang kami muliakan. Sebagaimana biasanya, sebelum kita mengumandangkan iqamah, kurang lebih 15 menit ke depan kita mendengarkan terlebih dahulu tausiah zuhur dari guru kita, sembari menunggu saudara-saudara kita yang sedang berwudu atau yang sedang menuju masjid raya ini untuk ikut sholat zuhur berjamaah bersama kita. Pada siang hari ini yang akan memberikan tausiah zuhur adalah Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Elsandra Eka Putra, SPD MSI. Alhamdulillah beliau telah bersama kita di ruangan Masjid Raya ini, dan untuk itu kita mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau. Bapak dan Ibu serta saudara yang kami muliakan, marilah kita dengarkan secara bersama tausiah zuhur yang disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Elsandra Eka Putra, SPD MSI. Kepada beliau dengan segala hormat kita persilahkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa mawala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sidang jamaah zuhur rahimakumullah. Pada kesempatan zuhur kali ini, marilah kita kembali mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan nikmat oleh Allah, baik nikmat sehat, nikmat sempat, dan terutama nikmat iman, sehingga masih bisa melaksanakan salat zuhur berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam juga tidak lupa kita kirimkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tanpa terasa kita sekarang sudah berada di dalam bulan Syafar tahun 1447 Hijriah. Di tanpa terasa hari berganti, musim bertukar, dan sekarang kita sudah beranjak semakin tua. Semakin tua dari usia itu artinya semakin dekat dengan kematian. Maka pada kesempatan kali ini perkenankan kita untuk sekedar mengingat kematian. Karena Imam Ali mengatakan bahwa sesuatu yang pasti akan terjadi pada diri kita tetapi sering dilupakan oleh manusia, yaitu adalah kematian itu sendiri.
Oleh sebab itu, sebelum kita lupa, alangkah baiknya kita sering-sering mengingat, karena dia pasti akan kita lalui. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Baik manusia, hewan, tumbuhan, jin, dan malaikat pun juga akan mengalami kematian. Cuma waktunya yang tidak kita ketahui, tempatnya yang tidak kita ketahui. Ada yang dalam keadaan taat kepada Allah, dalam keadaan berbuat baik, dicabut nyawanya. Dan ada juga yang dalam keadaan berbuat maksiat. Nauzubillah. Di dalam Al-Quran ada digambarkan oleh Allah orang yang dicabut nyawanya. Yang pertama adalah dalam surat Al-Anfal ayat 50, yaitu walau tara is yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wazuqul azabal hariq. Dan jikalau kamu melihat orang-orang kafir itu ketika dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dipukul oleh malaikat dari depan dan dari belakang, dan dibisikkan ke telinganya, rasakan olehmu azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang akan wafat itu, dia dipukul dari depan dan dari belakang. Nah, itu gambaran ketika seseorang yang berada di dalam keadaan kafir, dalam keadaan maksiat kepada Allah, ketika dia dicabut nyawanya, dia dipukul oleh malaikat, baik dari depan maupun dari belakang. Nah, kita juga pernah menyaksikan ketika seseorang yang akan dicabut nyawanya atau dalam keadaan sakaratul maut. Nah, pada waktu itu dia seperti hewan yang akan disembelih. Dia itu meronta-ronta, mencari pertolongan, minta perlindungan. Bahkan ketika diajarkan kepadanya kalimat talqin, tetapi tidak bisa dia membaca. Walaupun semasa hidupnya kalimat talqin itu sangat gampang diucapkan, tetapi ketika malaikat maut datang memanggil, itu kalau tidak sering dibaca ketika kita hidup, sulitlah kita untuk membacanya. Itu makanya kita perlu membiasakan hal-hal yang baik ketika kita akan mengalami sakaratul maut. Kenapa ada sakaratul maut? Karena salah satu pembeda atau salah satu bentuk perubahan alam dari alam hidup ke alam mati atau alam yang lainnya nanti, itu di ujungnya adalah petandanya sakaratul maut. Jadi tidak bisa kita lari dari sakaratul maut. Semuanya pasti akan mengalaminya. Tetapi ada dua cara orang menghadapi sakaratul maut. Tadi yang disampaikan dalam surat Al-Anfal ayat 50. Kemudian yang kedua, ada juga yang disampaikan Allah di dalam surat An-Nazi'at ayat 2. Wan nasitati nashta. Dan demi malaikat yang mencabut dengan lembut. Jadi ada juga malaikat mencabut nyawa itu dalam keadaan lembut, lemah, lembut, seperti seseorang yang kena bius saja. Dia tidak merasakan apa-apa, tidak tahunya sudah berpisah alam, sudah berpindah alam dari alam dunia ke alam gaib. Begitu tenangnya. Nah, kenapa seseorang itu bisa dia merasakan tenang ketika sakaratul maut? Nah, itulah pernah ditulis dalam sebuah buku karangan Profesor Dr. Quraisy Shihab. Dia menyatakan bahwa seseorang itu dia merasakan ketika sakaratul maut seperti dibius itu adalah karena dia semasa hidup adalah orang yang beramal saleh, ikhlas dan sabar. Oleh sebab itu, sidang jamaah zuhur yang dirahmati Allah, di waktu yang singkat ini hendaknya kita
mengamalkan 3 hal agar nanti apabila kita dalam keadaan sakaratul maut, kita dalam keadaan yang tenang seperti dibius. Apakah amalannya? Amalan yang pertama yang perlu kita perbuat adalah yaitu dengan banyak-banyak beramal soleh. Seperti yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran surat Al-Muluk ayat 2. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dan dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan dan menguji kamu agar kamu bisa berbuat baik sebanyak-banyaknya. Jadi kita banyak-banyak berbuat baik karena sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Jadi supaya kita nanti hendaknya berpisah dengan dunia dalam keadaan husnul khatimah, maka perbanyaklah berbuat baik. Kemudian yang kedua yang bisa menyebabkan kita nanti husnul khatimah adalah dengan memperbanyak amal yang sifatnya jangka panjang. Jadi mengamalkan atau beramal itu jangan hanya bersifat jangka pendek, jangan hanya untuk hari ini saja, tetapi hendaknya kita beramal sekarang kita perbuat tapi masih menerima pahala ribuan tahun berikutnya. Contohnya ada, kita kenal dengan Imam Nawawi, itu usianya hanya 51 tahun. Tetapi karyanya sampai sekarang masih diingat. Sudah wafat lebih dari 1000 tahun. Tetapi karyanya sampai sekarang masih diingat oleh umat. Nah, apakah amalan yang bisa menyebabkan itu dia mendapatkan pahala jangka panjang? Yaitu sesuai dengan hadis Nabi, iza mata anu Adam, apabila meninggal anak Adam, fanqata'a amalu, maka terputuslah segala amalnya, illa salasah, kecuali 3 hal. Yang pertama adalah sedekah jariyah, au ilmun nafi', au waladun yad'ulah. Dia ada 3 hal yang bisa kita lakukan, yang kita amalkan, yang bisa kita terima pahalanya walaupun kita telah mati. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Bersedekah kepada hal-hal yang sifatnya bisa memberikan manfaat jangka panjang. Contohnya ke masjid dan musala, ke tempat pendidikan agama. Apabila masih digunakan oleh masyarakat, maka pahalanya tetap mengalir kepada kita walaupun badan sudah hancur di kandung tanah. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat selagi kita berikan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain dan orang lain itu mengamalkan apa yang kita sampaikan kepada mereka, maka pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Dan yang ketiga adalah doa anak yang soleh. Nah, itulah yang merupakan tugas berat kita. Bagaimana kita bisa menciptakan, melahirkan generasi yang soleh dan soleha. Karena zaman sekarang ini sangat banyak tantangannya. Apalagi dengan generasi Z yang kita kenal, kita berikan pendidikan dan pengetahuan agama, banyak saja alasannya. Dia tidak mau lagi atau susah untuk diberikan pengertian untuk belajar Al-Quran. Semuanya mudah didapat katanya. Padahal itu adalah tugas dan tanggung jawab kita menjadikan dia menjadi anak yang soleh. Karena kalau kita menginvestasikan uang kita, harta kita untuk melahirkan anak-anak yang soleh, itu dampaknya jangka panjang. Nanti apabila kita di dalam kubur lalu mendapatkan azab dari Allah SWT, ketika itu anak kita mendoakan kita kepada Allah, maka azab akan berhenti sementara. Begitu pahalanya kuatnya sampai kepada kita walaupun kita sudah meninggal dunia. Itulah yang perlu kita ciptakan Bapak Ibu,
bagaimana bisa melahirkan anak-anak yang soleh dan soleha. Kemudian yang ketiga, yang perlu kita amalkan agar kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah adalah dengan banyak-banyak mendoa supaya kita husnul khatimah. Salah satu doanya, Allahumma tahtim alaina umurana wa ajalana wa amalana bi husnil khatimah. Kita doa kepada Allah, semoga amal kita, akhir dari ajal kita, akhir dari perbuatan kita berada dalam keadaan yang husnul khatimah. Karena kita banyak lihat sekarang, ada kalau meninggal dunia itu gampang sekali. Ada yang sedang olahraga tiba-tiba mati. Ada yang sedang main musik dalam keadaan pesta, Allah panggil nyawa, meninggal dunia. Ada juga yang bahkan dalam keadaan berkhutbah meninggal dunia. Nah, itu tentunya sesuai dengan amalan dan perbuatannya sehari-hari. Mudah-mudahan kita semuanya yang berada di masjid ini meninggal nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmahnya untuk kita bersama, terutama untuk saya pribadi. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La